Halo teman-teman, untuk sekarang ini saya sedang melakukan maintenance AC, yang dimana saya melakukan pembersihan kondensor dan pembersihan evaporator. Evaporator sendiri berada di indoor, sedangkan ini di outdoor. Nah, sirip-siripnya ini bernama kondensor ya teman-teman, sedangkan sirip-sirip yang ada pada indoor, sirip-sirip yang berada di dalam indoor namanya evaporator. Jadi di dalam cover indoor ini ada banyak sirip-sirip evaporator ya teman-teman. Ada pipa evaporator, kemudian ada sirip untuk mempercepat penyerapan energi, mempercepat penyerapan panas, seperti itu teman-teman. Sedangkan pada outdoor ada pipa kondensor ya teman-teman, kemudian ada sirip-sirip kondensor. Ini berfungsi untuk mempermudah pelepasan panas ya teman-teman, mempermudah pelepasan panas yang dibantu juga dengan fan outdoor ya. Fan outdoor ini adalah membantu sehingga aliran udara bersirkulasi pada sirip kondensor ini dan mempercepat, mempermudah, memperbesar pelepasan panas ya teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini tertera arus outdoor 7,31. Nah, alangkah baiknya jika ampere yang terukur berada di bawah 7,31 ini, dimana di sini tertera 6,4 ampere. Adapun kali ini saya mengecek kesehatan AC. Untuk mengecek kesehatan AC, kita harus menggunakan tang ampere dan manifold. Nah, seperti itu. Manifold itu untuk mengecek tekanan freon atau tensi. Kalau pada manusia mungkin tekanan darah. Nah, sedangkan kompresor ini kita mengecek arus yang mengalir pada kompresor. Kita mengecek, kalau pada manusia namanya jantung, sedangkan kalau pada AC namanya kompresor. Seperti itu ya teman-teman. Nah, alangkah baiknya jika kita membuat di bawah ini ya. Nah teman-teman, awalnya sebelum AC ini dipasang, setelah dipasang pertama kali kita cek berapa arus kompresornya. Kemudian kita melakukan maintenance setiap 3 bulan dan mengecek perubahan arus pada kompresornya. Dengan syarat kita sudah melakukan maintenance. Nah teman-teman, ketika kondensor ini kotor, anggap kita menempelkan sebuah kardus di sini ya teman-teman, atau kita menyemburkan banyak debu. Nah, sehingga pelepasan panas menjadi terganggu. Karena pelepasan panas terganggu, kerja kompresor menjadi lebih berat untuk melepas panas, seperti itu, sehingga ampere pada kompresor akan naik, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kekurangan freon, ampere pada kompresor akan turun, seperti itu ya teman-teman. Jika evaporator kotor, nah ketika evaporator kotor, maka penyerapan panas yang berada di indoor itu menjadi terganggu ya, penyerapan panasnya, sehingga terjadi penurunan beban kerja kompresor. Sehingga ketika evaporator kotor, maka terjadi penurunan ampere. Jadi untuk saya sendiri cukup saya menggunakan tang ampere saja untuk menentukan kesehatan pada sistem AC. Jadi tang ampere ini seharusnya kita menggunakan manifold ya komplit, tapi karena pemasangan dan pelepasan manifold biasanya melepas gas ya teman-teman, takut gas yang ada pada AC split ini berkurang, sehingga kita menjadikan tang ampere saja sebagai acuan. Dengan syarat kita harus mengukur berapa ampere awalnya ya teman-teman, berapa ampere awalnya ketika baru dipasang, dan itu tidak boleh langsung dipasang tang ampere langsung diukur. Biarkan dia running lebih dari 30 menit, kalau bisa 40 menit, 1 jam boleh, baru kita ukur kesehatan kompresornya atau kesehatan jantung dari AC split ini dengan menggunakan tang ampere. Dan ini menunjukkan sehat ya teman-teman. Kita anggap arus outdoor 73,1 ini adalah kondisi kompresor bekerja pada
beban maksimum atau dia bekerja keras. Dan kita membuat agar AC kompresor ini tidak bekerja keras, sehingga kita menurunkan atau menjadikan acuan ampere di bawah nilai 7,31 agar dia kompresor tidak bekerja maksimum untuk menjaga umur kompresor dan untuk kesehatan kompresor itu sendiri untuk jangka panjang. Jadi arus outdoornya 7,31 ini arus pada tang ampere 6,5 sudah di bawah 7,1, berarti itu sudah aman. Tidak dan kalau bisa saya mempunyai teori, kita kasih spare ya teman-teman. Misalnya kita kasih spare 1 ampere. Nah, dimana ketika kita mengisi tekanan freon, ketika kita mengisi freon pada AC split, kita jadikan acuan jika jantung yang bekerja pada kompresor ini berada 1 ampere di bawah arus outdoor AC ini, begitu teman-teman. Atau kita juga bisa membuat acuan yang dimana untuk R32 itu ditetapkan bahwa tekanan kerja R32 adalah 150 PSI. Kita lihat di 150 PSI itu kebetulan sudah di bawah 7,31 ampere juga, yang dimana ini hampir 1 ampere ya teman-teman. 6,4 sama 7,31 berarti sekitar 0,9 ampere atau hampir 1 ampere. Itu kebetulan dimana tekanan freon yang kita isi atau freon yang kita isi itu adalah 150 PSI. Seperti itu ya teman-teman. Itulah kita fungsi mengecek kesehatan kompresor dengan syarat tang ampere ini atau ampere atau jantung kompresor ini harus dicek ketika outdoor dan indoor sudah di maintenance atau dibersihkan kotorannya atau filternya, karena itu akan mempengaruhi terhadap nilai kompresor. Cuaca yang panas juga mempengaruhi beban kerja kompresor, dan itu juga bisa meningkatkan ampere dari kompresor itu sendiri.